Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan selamat datang bagi peserta Seminar Nasional Sistem Pengendalian Manajemen 2021. Perkenalkan, saya Eka Febriani Raihan Putri, mahasiswi S1 Akuntansi Universitas 11 Maret. Pada kesempatan kali ini, saya akan menyampaikan materi seminar mengenai digital marketing, strategi yang harus dilakukan UMKM saat pandemi COVID-19. Bisa tolong di-share screen? Materi yang saya sampaikan hari ini mengenai digital marketing, strategi yang harus dilakukan UMKM saat pandemi COVID-19. Next. Indonesia menjadi salah satu negara yang terkena dampak dari menyebarnya virus COVID-19 ini. Pandemi COVID-19 ini menimbulkan goncangan ekonomi yang mengarah pada resesi global. Berbagai kebijakan telah dilakukan untuk menekan penyebaran COVID-19, seperti penutupan sekolah dan beberapa kegiatan bisnis, pembatasan sosial berskala besar, bahkan juga dilakukan lockdown untuk yang mengakibatkan penurunan tingkat konsumsi dan juga investasi. Banyak perusahaan-perusahaan yang mengalami kerugian baik material maupun non-material. Dan juga terdapat beberapa perusahaan dan UMKM yang melakukan PHK secara besar-besaran guna menyelamatkan perusahaan. Dan ada juga yang mengalami gulung tikar atau kebangkrutan. Dalam hal ini dibutuhkan strategi promosi yang tepat untuk menyikapi keadaan yang semakin buruk. Pada saat ini, perusahaan dan UMKM yang berusaha bertahan dalam situasi yang menyulitkan tetap berupaya untuk bagaimana caranya agar produk yang sudah diproduksi ini bisa terjual pada masyarakat. Hal ini bertujuan untuk meminimalisir kerugian yang ditanggung oleh perusahaan, yaitu kerugian dari sisi beban yang telah dikeluarkan untuk melakukan produksi tersebut. Nah, perusahaan dan UMKM ini melakukan strategi promosi yang memiliki peluang besar untuk menjual produknya, seperti contohnya itu melalui digital marketing. Nah, digital marketing ini nanti diharapkan perusahaan sebagai jalan keluar yang tepat dalam masa pandemi COVID-19 ini. Nah, perusahaan di sini memiliki penilaian mengenai digital marketing, mengenai keuntungan-keuntungan yang bisa didapatkan oleh perusahaan dan juga kenyamanan bagi konsumen atau customer. Selain keuntungan yang diperoleh oleh perusahaan mengenai digital marketing, yaitu untuk membantu perusahaan meminimalkan beban pemasaran karena perusahaan hanya menggunakan media online dalam mempromosikan produknya. Konsumen pun juga memiliki keuntungan, yaitu konsumen tidak perlu keluar rumah untuk melihat produk atau untuk membeli produk yang ia cari, sehingga konsumen itu sedikit banyak tidak perlu khawatir terpapar virus COVID-19. Nah, digital marketing ini juga merupakan upaya yang dilakukan dalam hal pemasaran dengan menggunakan perangkat yang terhubung dengan internet dengan beragam strategi dan media digital, dengan tujuan untuk perusahaan bisa tetap berhubungan dengan konsumen melalui saluran komunikasi online. Next. Nah, selanjutnya mengenai digital marketing sendiri. Nah, digital marketing sendiri menurut Mahalaxmi dan Raj pada tahun 2016 itu merupakan bentuk pemasaran modern sekaligus merupakan harapan baru dan dobrakan baru bagi perusahaan dan UMKM, yang mana hal ini nanti diharapkan untuk memberikan dampak positif bagi perusahaan UMKM. Digital marketing ini juga nanti memungkinkan pengiklanan berkomunikasi langsung dengan konsumen potensial tanpa terhalang oleh waktu dan lokasi geografis. Salah satu cara terbaik dalam mengatasi dan meminimalisir kekacauan dan berkomunikasi langsung dengan pelanggan yaitu dengan pemasaran digital. Sedangkan menurut Saifuddin pada tahun 2020, pemasaran digital itu merupakan sebuah penggunaan teknologi elektronik, terutama dalam bentuk teknologi informasi, untuk melakukan segala proses bisnis, termasuk di dalamnya kegiatan jual beli produk, jasa dan informasi, dan juga untuk meningkatkan permintaan, melayani pelanggan dengan sentuhan digital. Dapat disimpulkan bahwasannya digital marketing ini merupakan salah satu kegiatan promosi dan pencairan pasar melalui media digital secara online dengan memanfaatkan berbagai sarana seperti jejaring sosial, internet, marketplace, dan lain sebagainya.
Hal ini disebabkan karena dunia maya ini tidak hanya mampu menghubungkan orang dengan perangkat, melainkan juga orang dengan orang lain di seluruh dunia ini. Next. Nah, berikutnya dibahas mengenai saluran digital marketing. Apa saja sih saluran dalam digital marketing itu? Nah, di sini menurut Warmayana pada tahun 2018, digital marketing ini dapat dilakukan promosi. Perusahaan ini bisa melakukan promosi melalui 5 saluran dalam digital marketing. Yang pertama, ada website. Nah, website atau web ini merupakan halaman informasi yang disediakan melalui internet yang dapat diakses di seluruh penjuru dunia selama masih terkoneksi dengan internet. Nah, yang kedua ada media sosial. Nah, media sosial atau sosial media itu merupakan media online yang penggunaannya bisa digunakan untuk berbagi, berpartisipasi, dan juga untuk menciptakan isi konten seperti teks, gambar, dan video, bahkan hingga streaming online. Nah, dalam hal ini, media sosial ini populer untuk digunakan yaitu sebagai seperti Facebook, Instagram, Twitter, dan lain sebagainya. Selain berfungsi menjadi perantara untuk berkomunikasi, media sosial ini juga bisa digunakan untuk melakukan promosi dengan mengupload produk-produk yang akan ditawarkan oleh satu usaha atau satu penjual. Yang ketiga, ada online advertising atau iklan online. Nah, online advertising ini merupakan iklan yang dibuat secara online atau website yang menarik pelanggan. Nah, dengan adanya media online ini, perusahaan ini akan lebih mudah, perusahaan atau UMKM itu akan lebih mudah dalam melakukan promosi dengan cara menaruh iklan di website-website yang menyediakan tempat pasang iklan. Nah, yang keempat itu ada forum discussion. Nah, di sini merupakan kumpulan forum secara online yang memuat tentang data, gambar, animasi, suara, video yang tergabung dan terhubung dalam satu jaringan. Nah, UMKM bisa memanfaatkan forum diskusi ini untuk menawarkan produk yang mereka jual. Nah, yang kelima ada mobile application. Mobile application ini merupakan aplikasi mobile yang didesain khusus untuk perangkat smartphone dan tablet. Nah, seiring dengan berkembangnya mobile, itu semua informasi dapat diakses dari mobile dan transaksi juga bisa dilakukan secara mobile. Nah, dengan keadaan sistem yang terintegrasi dan terupdate secara real-time baik konten, gambar, animasi, maupun video, itu bisa mempermudah dalam UMKM itu bisa mempromosikan produknya secara digital. Di sisi lain, hal ini juga akan bisa memanjakan konsumen untuk mencari produk-produk yang ia inginkan dan juga memangkas biaya beban operasional yang ditanggung oleh perusahaan atau UMKM tersebut. Next. Nah, selanjutnya mengenai strategi digital marketing menggunakan sosial media. Adanya pasar online di era digital ini banyak memiliki sisi positif, di mana para pebisnis ini bisa lebih dekat dengan konsumennya, menjadikan waktunya lebih efektif, dan juga strategi optimalisasi media sosial juga sangat berpengaruh pada keputusan pembelian konsumen. Pemanfaatan media sosial yang paling banyak digunakan adalah seperti Facebook, Twitter, dan juga Instagram. Nah, penggunaan website bagi para pengelola distro itu terbilang sangat kecil karena dibutuhkan biaya yang cukup besar untuk pengoperasian website sehingga dapat mengurangi keuntungan bagi para pengelola distro. Namun, dengan penggunaan media sosial seperti ini dan melakukan update informasi pada setiap harinya, para pelaku UMKM ini dapat meningkatkan volume penjualan hingga lebih dari 100%. Nah, dalam sektor bisnis kuliner strategi digital marketing, itu dengan menggunakan influencer, bisa melalui media sosial Instagram, itu juga sangat menunjang kinerja penjualan terdapat dalam beberapa sebab yang mendasari pengalihan strategi pemasaran, dan juga cara konvensional yang beralih dari strategi pemasaran Instagram marketing. Nah, alasan yang pertama itu karena pengalihan strategi pemasaran ini merupakan kemajuan teknologi dan juga konsumen juga lebih condong menggunakan
sosial media seperti Instagram. Nah, alasan yang kedua yaitu menggunakan sosial media marketing atau Instagram ini dapat menekan biaya dalam pembiayaan di marketingnya. Nah, alasan yang ketiga yaitu dengan memanfaatkan influencer itu dapat meningkatkan kinerja pemasaran dan berdampak positif bagi kemajuan bisnis UMKM. Nah, efektivitas digital marketing melalui sosial media juga memiliki dampak yang signifikan pada peningkatan penjualan produk UMKM. Para pelaku UMKM juga sudah semestinya menggunakan strategi ini karena strategi ini sudah terbukti dari beberapa penelitian dan juga optimalisasi sosial media menjadi kunci dari kemajuan UMKM tersebut. Next. Nah, selanjutnya mengenai strategi digital marketing website dan juga online advertisement. Di sini online advertising itu mampu meningkatkan penjualan UMKM, kombinasi antara website dan juga online advertising juga sangat berpengaruh signifikan pada pendapatan dan juga meningkatkan laba UMKM. Nah, pemasaran digital atau digital marketing ini pada produk, misalnya pada produk IndiHome, itu menggunakan website yang berpengaruh signifikan terhadap keputusan pembelian. Website juga berpengaruh pada pelanggan dapat memperoleh informasi tentang harga, promo, keunggulan, fasilitas, dan juga persyaratan dari laman website resmi dari IndiHome Fiber. Nah, melalui situs pencarian online advertising IndiHome Fiber di internet. Nah, digital marketing juga menggunakan website yang digabungkan dengan online advertising, yaitu menjadikan website UMKM berada di halaman pertama dalam mesin pencarian atau search, di mana menjadi salah satu strategi yang layak digunakan oleh para pelaku UMKM, di mana hal tersebut itu dapat meningkatkan penjualan produk UMKM secara signifikan. Next. Nah, berikutnya ada mengenai strategi digital marketing dengan menggunakan platform mobile. Nah, di sini konsep UMKM atau elektronik UMKM ini merupakan terobosan baru untuk memasarkan produk UMKM, yaitu dengan aplikasi platform mobile berbasis Android, seperti contohnya adalah Shopee, Tokopedia, Lazada, dan marketplace yang lainnya. Nah, dengan adanya aplikasi mobile ini dapat mengenalkan produk UMKM serta meningkatkan penjualan produk tersebut, bahkan dengan aplikasi penggunaan platform mobile ini juga dapat memperluas daerah pemasarannya dengan cukup mudah. Dengan adanya UMKM ini diharapkan dapat membantu produsen UMKM Indonesia dalam memasarkan hasil produk mereka tidak hanya dalam negeri, tetapi hingga ke luar negeri. Digital marketing yang menggunakan platform mobile, baik berbasis Android maupun berbasis aplikasi lainnya, dapat membantu dalam pemasaran produk UMKM. Karakter konsumen saat ini adalah konsumen yang suka tentang digitalisasi. Penyesuaian antara UMKM dengan konsumen juga perlu dilakukan. Salah satunya adalah menggunakan aplikasi mobile ini. Next. Nah, selanjutnya ada mengenai pendekatan inbound marketing. Nah, menurut Patriu pada tahun 2016, inbound marketing ini merupakan sebuah bentuk pemasaran yang membutuhkan penargetan audiens yang sangat cermat dan komunikasi khusus melalui konten yang berkualitas tinggi. Sedangkan menurut Oprana pada tahun 2015, digital inbound marketing ini merupakan proses menjangkau dan mengubah konsumen yang memenuhi syarat dengan menciptakan dan mengejar taktik organik dalam pengaturan online. Nah, inbound marketing ini dianggap sebagai cara pemasaran yang efektif dalam menjalankan bisnis secara online. Konsep ini juga terus bertumbuh hingga beberapa mendapatkan keterangan. Nah, beberapa aktivitas inbound marketing yang paling banyak diterapkan antara lain seperti social media marketing, blogging, search engine optimization atau SEO, email marketing, mengatur landing page, memeriksa leads, serta membuat artikel, video, infografik, dan lain sebagainya. Secara garis besar, inbound marketing ini merupakan suatu teknik pemasaran dengan menggunakan konten serta interaksi yang relevan dan solutif untuk membuat sebuah bisnis yang supaya ditemukan oleh konsumen.
Dalam hal ini, konsumen yang mendekatkan diri pada produk dan layanan UMKM. Seperti pada gambar, dengan memanfaatkan kebiasaan konsumen saat ini, di mana hampir setiap hari konsumen menggunakan internet, pendekatan inbound marketing ini benar-benar memaksimalkan fungsi media sosial, surat elektronik, search engine, website, maupun blog. Next. Nah, berikut ada beberapa metode dari inbound marketing ini sendiri. Nah, yang pertama ada attract. Nah, pada metode ini, pelaku UMKM ini membuat orang asing yang belum mengenal produk menjadi tahu dan tertarik mengenai produk yang mereka tawarkan. Nah, metode pertama ini merupakan tahap yang paling penting, di mana dalam outbound marketing, metode ini biasanya ditempuh dengan membuat iklan dan promosi. Sementara pada inbound marketing ini, pebisnis ini dituntut untuk bisa memberikan konten yang bermanfaat. Pebisnis bisa memanfaatkan berbagai media seperti blog, media sosial, maupun SEO, dan juga mulai dari beberapa konten dengan hal-hal yang disukai oleh calon konsumen atau customer, lalu mengarahkan mereka ke produk dan layanan yang UMKM itu tawarkan. Nah, pebisnis pun dapat memberdayakan ketiganya sekaligus dengan menyediakan konten yang tepat, kemudian memanfaatkan media sosial serta SEO untuk memaksimalkan kunjungan ke website bisnis UMKM tersebut. Nah, yang kedua ada metode convert. Setelah mendapatkan pengunjung pada website atau media sosial, kini saatnya membuat kunjungan tersebut menjadi kegiatan membeli dan bahkan menjadi pelanggan tetap. Dengan cara mendapatkan detail kontak mereka, khususnya bisa melalui email. Dalam dunia digital sekarang, alamat email pengunjung dianggap sangat berharga karena mendapatkan email menjadi langkah awal membangun hubungan dan meningkatkan rasa percaya antara calon customer dan juga UMKM tersebut. Nah, di sini UMKM bisa memanfaatkan landing page, call to action, dan juga formulir OPT untuk memaksimalkan penawaran yang mereka lakukan. Nah, yang ketiga itu ada metode close. Metode ini akan menyimpan detail kontak calon pelanggan, kemudian menawarkan produk serta layanan usaha mereka. Kemudian mereka akan menghubungi calon pelanggan baik yang siap menggunakan produk ataupun yang tidak menggunakannya. Menggunakan email akan semakin meyakinkan mereka untuk membeli produk yang kita tawarkan. Nah, pebisnis juga harus selalu menyajikan konten promosi yang bermanfaat. Selain itu, selain mengirimkan email follow up secara berkala, juga diperlukan untuk mengingatkan calon pelanggan terhadap produk dan layanan tertentu yang mereka tawarkan. Nah, metode yang keempat ada delight. Nah, setelah calon pelanggan resmi menjadi pelanggan atau sudah menjadi pelanggan tetap, maka UMKM ini tidak boleh puas hanya sampai di situ saja. Di mana pebisnis harus tetap mempertahankan hubungan dengan para pelanggan. Nah, UMKM atau pebisnis ini bisa memuaskan pelanggan dengan kualitas produk yang ditingkatkan dan juga bisa memberikan berbagai event, diskon, promo, dan lain sebagainya, hingga akhirnya mereka sendiri atau konsumen yang secara sukarela akan mempromosikan produk tersebut. Next. Nah, yang selanjutnya mengenai pendekatan outbound marketing. Nah, outbound marketing ini sering juga disebut sebagai metode pemasaran secara tradisional atau konvensional. Dalam inbound marketing, kan tadi konsumenlah yang mendatangi pebisnis, atau dengan secara otomatis konsumen yang akan mencari produk-produk dari UMKM itu. Namun di metode ini mereka membuat pebisnis yang menjangkau konsumen atau secara manual menjangkau konsumen. Nah, tujuan utama dari outbound marketing ini adalah dengan menemukan sejumlah orang yang berprospek menjadi pelanggan melalui iklan yang berkelanjutan, promosi, telepon, direct mail, atau cara-cara tradisional lainnya. Namun dalam mendapatkan banyak konsumen tetap sangat sulit
Terkadang pemasaran melalui cara ini justru akan mengganggu dan terlalu memaksa. Strategi ini dilakukan di media secara umum, di mana pemilik bisnis tidak memperhatikan persona konsumen yang didasarkan sehingga kurang tepat sasaran. Nah, karena ini jugalah outbound marketing itu membutuhkan biaya yang cenderung lebih besar daripada inbound marketing. Next. Nah, yang terakhir kita menuju kesimpulan, di mana saat ini ekonomi Indonesia pada tahun ini mengalami penurunan. Hal ini disebabkan oleh COVID-19 yang memaksa perusahaan dan UMKM membatasi kegiatan ekonominya sehingga berdampak pada pendapatan yang diterima. Namun hal tersebut harus diantisipasi oleh perusahaan dan UMKM agar tetap menjaga stabilitas usahanya. Adapun strategi yang harus dilakukan adalah yang pertama, melakukan promosi dengan digital marketing. Nah, terdapat beberapa saluran digital marketing yang dapat dilakukan oleh UMKM dalam rangka meningkatkan penjualan dan menghadapi pandemi COVID-19, yaitu bisa melalui website, media sosial, online advertising, maupun mobile application. Yang kedua, bisa menggunakan pendekatan inbound marketing. Nah, hal ini merupakan teknik pemasaran yang menggunakan konten secara interaksi yang relevan dan solutif untuk membuat sebuah bisnis ditemukan oleh konsumen dengan menggunakan pendekatan inbound marketing ini melalui 4 metode yang sudah saya jelaskan tadi seperti attract, convert, close, dan delete, maka konsumen akan datang dengan sendirinya untuk mencari produk dan layanan UMKM yang bisa kalian tawarkan. Next. Nah, sekian pemaparan materi seminar nasional pada hari ini. Apabila ada pertanyaan, silahkan disampaikan dengan raise hand atau on mic. Izin bertanya. Iya, baik. Oh, Mbak Adivia Humaira ya yang bertanya. Silahkan diajukan pertanyaannya. Apakah digital marketing ini mempunyai kelebihan dan kelemahan dibandingkan strategi marketing yang lain? Mohon penjelasannya. Terima kasih. Oke, pertanyaan yang bagus ya dari Mbak Adivia. Pertanyaannya mengenai apakah digital marketing ini mempunyai kelebihan dan kelemahan. Tentu saja setiap pelaku ekonomi atau setiap strategi ekonomi, strategi pemasaran itu pasti mempunyai kelebihan dan kelemahan masing-masing. Nah, digital marketing ini juga mempunyai kelebihan dan kelemahan. Di antaranya kelebihan dari digital marketing ini dia bisa mempunyai akses yang luas. Selain itu digital marketing juga dapat melintasi batas geografis. Jadi melalui digital marketing ini pelaku UMKM itu dapat mengakses atau mempromosikan produk dan pelayanan UMKM yang ia tawarkan itu tak terbatas oleh geografis maupun akses. Nah, selain itu kelebihan yang selanjutnya itu biaya yang dikeluarkan lebih murah daripada promosi-promosi yang dilakukan secara tradisional atau konvensional. Lalu selain itu seorang pelaku UMKM ini juga bisa terus terhubung dengan pelanggannya melalui media sosial. Pelaku UMKM itu dapat menjalin hubungan yang terus-menerus atau yang selamanya bisa dengan pelanggan, karena dengan adanya saling memfollow atau saling terkait itu pasti akan memunculkan produk-produk yang kita tawarkan secara berkala. Dan itu kelebihan dari digital marketing juga bisa mendapatkan feedback yang instan dari pelanggan. Nah, di mana feedback ini dapat melalui komen atau dapat melalui review-review yang diberikan oleh pelanggan, khususnya dari produk-produk yang bisa ditawarkan atau dipakai oleh pelanggan tersebut. Nah, selain itu kelebihan berikutnya bisa menghemat waktu dan juga bisa diakses 24 jam. Di mana digital marketing ini nanti akan melakukan promosi yang mereka melakukan desain atau melakukan
promosi dengan membuat desain video atau foto atau poster atau apapun itu dengan sekali membuat dan menyebarkannya secara luas tanpa batas waktu tertentu. Namun digital marketing seperti ini juga memiliki beberapa kelemahan seperti contohnya adalah biaya awalnya yang cukup tinggi, di mana dalam melakukan promosi secara digital pelaku UMKM itu pasti akan pelaku bisnis akan membuat satu desain atau satu rancangan untuk menarik pelanggan untuk membeli produk yang mereka tawarkan. Nah, hal itu untuk membuat poster atau membuat desain seperti itu pasti membutuhkan desainer yang bagus supaya hasil dari posternya itu juga berkualitas, juga menarik bagi pelanggan. Jadi dibutuhkan biaya awal yang cukup mahal. Nah, selain itu kelemahannya juga karena masih ada banyak pelanggan yang lebih menyukai offline atau biasanya dalam pelaku bisnis pakaian kan mereka lebih menyukai offline karena biasanya kalau kita beli offline itu lebih bisa tahu bahannya, tahu ukurannya, jadi bisa lebih menyesuaikan dengan apa yang mereka cari dan juga apa yang mereka butuhkan. Selain itu, digital marketing ini juga mempunyai kelemahan seperti ada pelanggan yang tidak pandai mengakses internet. Nah, kan mungkin bagi generasi muda internet atau media sosial itu dapat diakses dengan mudah. Namun bagi kalangan orang-orang tua itu mengakses internet atau media sosial itu cukup sulit bagi mereka. Jadi hal ini merupakan menjadi satu kelemahan bagi promosi digital karena tidak bisa menjangkau orang-orang yang berumur tua atau orang-orang yang tidak bisa memakai internet. Selain itu, kelemahan berikutnya ada digital marketing ini bisa rentan oleh penipuan dan kesalahan teknis. Nah, dari digital marketing ini kan nanti pasti ada promosi-promosi melalui media sosial tuh, tapi tidak jarang bahkan sering itu promosi-promosi hal itu tuh malah sering kali menjadi satu cara untuk melakukan penipuan dalam oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Jadi seringkali mereka menawarkan produk tapi tidak sama dengan realita yang mereka jual. Jadi itu penipuan-penipuan seperti itu. Dan juga rentannya kesalahan teknis di mana terkadang ada order atau daftar list order dari pelanggan yang salah atau yang tertukar atau alamatnya yang tertukar seperti itu karena biasanya disebabkan oleh nama customer yang hampir sama, jadi ada kesalahan dari orang yang mengatur hal tersebut. Begitu Mbak Adivia, apakah sudah cukup untuk menjawab? Sangat cukup. Terima kasih jelasannya. Oke, sama-sama Mbak Adivia. Apakah masih ada pertanyaan lain? Saya izin bertanya. Oke, silahkan Mbak Devi Putri. Tadi kan sudah dijelaskan ya sama Mbak Eka mengenai dua pendekatan, yaitu ada pendekatan inbound marketing dan juga outbound marketing. Nah, saya itu penasaran sih, mana sih sebenarnya yang lebih disarankan untuk dijalankan oleh UMKM sendiri dan alasannya itu mengapa? Terima kasih. Oke, pertanyaan yang sangat bagus ya dari Mbak Devi Putri. Terima kasih atas pertanyaannya. Antara inbound marketing dan outbound marketing ya. Nah, kita menyesuaikan di masa pandemi seperti ini. Di masa pandemi seperti ini akan lebih disarankan untuk UMKM itu untuk melakukan pendekatan dengan inbound marketing. Karena apa? Karena selain memberikan manfaat bagi konsumen, pendekatan ini juga memberikan manfaat bagi UMKM. Manfaat ini meliputi kepraktisan dalam melakukan pemasaran, memperkecil beban operasional khususnya pada beban yang dianggarkan untuk promosi. Jadi pelaku UMKM pada masa ini pastikan akan mengalami resesi pada perekonomian mereka. Jadi akan lebih baik jika mereka menggunakan pendekatan inbound marketing karena hal tersebut karena kita menyesuaikan dari perekonomian yang masih rendah, dari
promosi ya. Mungkin kita tidak bisa melakukan promosi secara langsung karena ada keterbatasan-keterbatasan fisik yang dilarang oleh pemerintah saat ini. Jadi kita menyesuaikan keadaan di mana digital marketing seperti ini akan lebih mudah untuk dilakukan dengan pendekatan inbound marketing. Seperti itu Mbak Devi Putri. Apakah masih ada pertanyaan? Baik, terima kasih penjelasannya sangat lengkap. Saya sudah mengerti. Terima kasih. Oke, sama-sama Mbak Devi Putri. Masih ada pertanyaan dari peserta yang lain? Sepertinya sudah tidak ada. Baik, sekian pemaparan materi dari Seminar Nasional Sistem Pengendalian Manajemen pada kali ini. Saya Eka Febriani undur diri. Maaf apabila ada kesalahan kata maupun sikap dari saya. Terima kasih bagi peserta yang sudah menghadiri Seminar Nasional Strategi yang harus dilakukan UMKM pada saat pandemi COVID-19 ini. Selamat pagi. Terima kasih semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.